Kita masih berbicara di Sapa Indonesia Pagi dengan Pak Ahmad Dhani Gunadi dari Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi di Bappenas, dan juga ada Bang Frans Meroga Panggabean, praktisi UMKM. Kita berbicara mengenai bagaimana nasib UMKM, terutama pada saat kita sudah mulai memasuki PSBB transisi. UMKM saya yakin Pak Dhani dan juga Bang Frans sudah tidak bisa menahan lagi untuk segera berproduksi, walaupun di satu sisi juga menyadari ingin kondisinya aman untuk bisa kembali beroperasi. Nah, bagaimana di tengah pandemi yang kalau kita bilang menurun, kemarin kita baru mengalami penambahan tertinggi dalam satu hari, 1.000 lebih orang terkonfirmasi COVID-19. Jadi di tengah pandemi yang masih tinggi-tingginya ini, sejumlah UMKM sudah diperbolehkan untuk beroperasi. Bang Frans, bagaimana ini harus disikapi oleh UMKM agar jangan sampai kita justru mengorbankan kesehatan masyarakat dan kita sendiri untuk mengejar produksi dan untuk menggeliatkan ekonomi lagi? Oke, terima kasih. Jadi memang ini sebuah keputusan yang harus diambil. Cukup dilematis memang, tapi kita berdiri di sebuah pilihan bagaimana kita tetap menghambat penyebaran virus, tapi juga tetap kita harus memulai kegiatan ekonomi. Jadi memang kita percaya teman-teman para pelaku UMKM sudah sangat bisa belajar dari masa kurang lebih 3 bulan ini, bagaimana mereka melaksanakan protokol kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker, dan juga physical distancing. Biarpun yang menjadi terpenting adalah bagaimana kita ekonomi ini bisa bergerak kembali. Nah, baru berikutnya tadi mungkin yang sedikit menanggapi yang dikatakan oleh Pak Dhani, kami berseru kepada pemerintah karena dari 126 juta UMKM dan juga pekerja informal ini, kebanyakan dari mereka itu juga masih non-bankable, tidak dapat dijangkau oleh perbankan. Kami sebagai praktisi koperasi, saat ini tercatat ada 126.000 koperasi simpan pinjam di seluruh Indonesia. Dengan anggota total kami memiliki 22 juta orang. Nah, mereka ini 22 juta orang pasti tidak bisa terjangkau dan juga tidak bisa diakses oleh perbankan. Tapi yang kami cukup dilematis adalah dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dianggarkan oleh pemerintah sudah naik untuk ketiga kalinya terakhir minggu lalu menjadi 677 triliun. Alokasi kepada koperasi diberikan hanya 500 miliar. Sangat minim sekali. Dari 677 triliun yang diberikan hanya 500 miliar, dan itu pula berbentuk hanya subsidi bunga. Sebenarnya kalau dikatakan bentuk yang kita lebih butuhkan adalah bagaimana kita mendapatkan stimulus penguatan likuiditas modal. UMKM ini setelah mereka berhenti beraktivitas 3 bulan, ya bisa dibilang sudah makan keuntungan, makan tabungan, makan modal. Nah, bagaimana mereka bisa bergerak kembali setelah masa new normal ini? Kalau modalnya sudah tidak ada begitu ya? Modalnya sudah dipakai untuk konsumsi selama kemarin diam selama 3 bulan. Jadi kami meminta kepada pemerintah benar-benar memperhatikan koperasi, karena kami adalah wadah yang memang bersentuhan langsung juga dengan para UMKM ini yang kurang lebih 22 juta orang itu. Oke, Pak Dhani, sangat penting sebenarnya kita tetap menjaga agar UMKM ini menjaga protokol kesehatan di dalam operasional mereka, di dalam pelayanan mereka, juga dalam produksi mereka juga, dan dalam produk mereka. Nah, bagaimana Pak Dhani mungkin dari pemerintah akan mencoba memberikan arahan dan regulasi agar ini jangan sampai menjadi bencana, bagaimana hanya dibuka dan dianggap sudah normal dan beroperasi seperti biasa, padahal kita masih sedang dalam tinggi-tingginya angka penambahan penderita COVID-19 ini. Baik, Pak Timothy. Kami memang setuju dengan penerapan yang ketat terhadap protokol kesehatan, karena kan kita selama 3 bulan ini juga sudah melakukan PSBB, jadi penerapan skala besar untuk kesehatan ini.
Nah, oleh karena itu selama ini kita kan sudah terbiasa, sehingga pada saat kita buka ke masa new normal, itu kebiasaan itu harus dilakukan terus-menerus untuk menjaga jarak, Ya. kemudian menjaga kebersihan. Terus tadi juga disampaikan Pak Timothy, bagaimana produk-produk itu dibuat secara bersih. Melayani masyarakat juga dengan menjaga jarak dan juga misalnya UMKM menutup mukanya dengan helm atau dengan masker. Itu juga merupakan upaya supaya tetap tadi jumlah yang terkena COVID ini tidak meningkat lagi gitu. Hmm. Jadi supaya melandai begitu Pak Timothy. Oke. Benarkah mungkin dari Bang Frans bisa menganalisa, benarkah kalau memang ini menjadi kita saat ini mencoba untuk menghentikan penyebaran corona sekaligus juga agar ekonomi tetap bisa berjalan. Tapi benarkah kalau corona ini sampai berkembang lagi, meluas dan bahkan mengenai para pekerja UMKM, justru ekonomi akan lebih jatuh lagi. Itu alasannya kenapa kita justru harus sangat waspada dan menjaga diri di saat UMKM maupun jenis usaha lainnya sudah kembali beroperasi. Bang Frans. Oke, terima kasih Bang Timothy. Jadi untuk sekaligus mencegah penyebaran virus, tapi tetap bagaimana kita bisa melakukan kegiatan ekonomi, solusi satu-satunya adalah dengan go online, dengan digital. Bagaimana UMKM ini benar-benar kita dorong, kita encourage untuk mereka bisa mau melakukan digitalisasi. Keinginan ataupun kesadaran dari para UMKM dan juga koperasi melakukan digitalisasi ini sudah terus kita dorong dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka cukup antusias karena ini adalah merupakan suatu tuntutan dan juga keniscayaan daripada perkembangan zaman terkini, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin mengakselerasi, semakin memaksa bahwa digital ini harus menjadi sebuah keharusan. Jadi diharapkan dengan adanya kita terapkan digitalisasi yang lebih meluas, lebih menyeluruh, ini bagaimana menjadi solusi bahwa kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan, bagaimana kita bisa menghindari resesi sampai dengan akhir tahun 2020 ini minimal, tapi tetap menghindari ataupun mencegah terjadi penyebaran virus ini. Begitu. Oke, Pak Dading, tampaknya kalau memang tadi Pak Bang Frans menunjuk bahwa harus ada peningkatan juga dalam sisi bagaimana UMKM ini beroperasi juga untuk menjaga mereka sendiri agar tetap aman dari virus ini dan tidak menyebarkan lebih jauh lagi begitu. Tapi tadi sedikit sebenarnya saya juga sempat mendengarkan perbincangan antara Bang Frans dan juga Pak Dading bahwa akses yang dimiliki oleh UMKM ini kan masih sangat minim sebenarnya. Bahkan tadi kita sempat berbicara mengenai akses perbankan saja. Ini juga masih sangat minim sekali begitu. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah agar akses-akses seperti bisa daring, bisa online begitu, dan pemahaman mengenai hal tersebut bisa sampai kepada para pelaku UMKM, khususnya mereka yang mungkin dalam skala mikro dan mungkin tidak familiar dengan bagaimana membawa operasional maupun usaha mereka online. Pak Dading. Baik, untuk yang mereka yang melakukan usahanya tidak jauh berbeda dengan yang sekarang dilakukan, tidak ada perubahan. Itu memang online ya, modifikasi di dalam proses bisnisnya bisa dengan online. Nah, pemerintah mengajak beberapa perusahaan, karena mereka juga mempunyai kepentingan untuk kerjasama dengan usaha mikro. Dengan perusahaan-perusahaan e-commerce itu, mereka sudah punya anggaran bagaimana menggait mitranya dari usaha mikro untuk kerjasama. Nah, pemerintah mengundang mereka, fasilitasi, mengadakan forum pertemuan untuk tadi yang usaha mikro yang belum melek, ataupun di pemerintah daerah itu banyak sekarang sudah dilakukan. Mereka langsung ke daerah-daerah, mencari UMKM tadi, usaha mikro yang sangat kecil. Kemudian terkait dengan akses ya, tadi sampaikan Pak Frans ya, betul. Memang waktu diawalkan relaksasi kredit ini untuk yang perbankan. Kemudian ditambah lagi tahap kedua untuk pemulihan ekonomi nasional ini untuk lembaga yang non perbankan, seperti dari perusahaan pembiayaan untuk PNM gitu ya. Kemudian ada lagi kredit ultramikro, kemudian ada lagi pegadaian,
ada lagi LPDB, sama yang lainnya lah, termasuk yang lain. Tapi mungkin tadi disampaikan Pak Frans, ya, dari jumlah belum begitu memuaskan dari UMKM. Tapi tadi koperasi yang disinggung Pak Frans cukup besar anggotanya, ya betul, memang harus juga dibantu. Nah sekarang mungkin koperasi bisa sebagai channeling. Misalnya dengan lembaga pengelola dana bergulir, dia bisa melakukan pinjaman ke lembaga pengelola dana bergulir dengan bunga yang rendah, dengan kemudahan kemudian bisa menyalurkan atau membantu anggotanya yang kesulitan pembiayaan. Atau channeling dengan yang lainnya, dengan KUR juga kan ada koperasi yang channeling dengan KUR, ataupun dengan ultramikro juga ada yang channeling. Mungkin tadi diupayakan, misalnya tadi kecil dari langsung bantuan pemerintah, tapi bisa menjadi channeling dari beberapa perusahaan pembiayaan, baik itu perbankan ataupun non-perbankan. Iya. Oke, Pak Frans, kalau dari para pelaku usaha UMKM yang paling dibutuhkan pada saat ini apa sebenarnya? Apakah permodalan tadi, mengingat ini juga mungkin berbeda-beda gitu. Tapi apakah justru yang dibutuhkan adalah arahan yang jelas, baik itu mengenai apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan, maupun bagaimana mereka seharusnya beroperasi. Sehingga ada arahan yang jelas agar tidak lagi bingung begitu, apakah saya bisa mulai, kalau saya mulai dan bagaimana saya harus memulai lagi begitu. Apa yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha UMKM saat ini? Terima kasih Bang Timothy. Jadi juga saya senang sekali tadi langsung dijawab oleh Pak Dadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi realisasi segera karena memang itu juga kebutuhan dari kami. Terus terang kalau untuk subsidi bunga, karena memang keuntungan kami adalah bersifat harian dari pelaku UMKM, mungkin tidak terlalu butuh subsidi bunga. Yang butuh adalah penguatan likuiditas untuk modal. Bagaimana untuk kita bisa mulai bergerak lagi, terutama yang 22 juta orang ini yang tidak bankable yang menjadi anggota daripada koperasi simpan pinjam ini. Nah, baru berikutnya tadi Mas Bang Timothy, bagaimana kita memastikan keamanan penyebaran virus ini? Kita ngomong digital. Tapi memang digital ini kan memang harus ada sebuah dibuat. Kami juga meminta kepada pemerintah dibuat sebuah arsitektur grand design, ada sebuah closed loop ekosistem. Jadi digital, tapi kalau tetap nggak laku kan juga percuma. Yeah. Karena memang para pelaku UMKM, karena mereka memang pelaku bisnis konvensional, mereka memang mengandalkan interaksi masyarakat sebenarnya. Tapi dengan mereka kita arahkan kepada digital, pemerintah memfasilitasi dengan adanya dibentuk sebuah closed loop ekosistem yang benar-benar memastikan mereka terlindung atas kepastian market mereka. Nah ini yang harus dipastikan. Ini memang nanti siapa para pelaku-pelakunya ini memang mempunyai peran masing-masing. Siapa yang menjadi produsen, itu pasti para UMKM, siapa yang akan menjadi pembeli sebagai off-taker-nya, siapa yang menjadi pelatihannya sebagai inkubator, siapa yang menjadi pemberi pembiayaannya. Nah ini harus menjadi sebuah grand design yang harus ada aturan yang jelas supaya tidak saling tumpang tindih dan tidak saling salip menyalip lah, ya kan? Karena memang kadang-kadang kita akui bersama, kadang-kadang perusahaan besar raksasa pun bisa terjun ke bawah mengambil market daripada UMKM. Itu terjadi. Nah ini yang harus ada sebuah regulasi yang ketat karena mereka untuk kita janjikan ataupun kita dorong mereka menuju digital, mereka harus punya kepastian market. Nah ini yang kita harus pastikan. Nah kami sebagai juga koperasi, praktisi koperasi, kami siap dilibatkan maksimal. Kami punya teknologi. Kami juga punya kemampuan pengembangan kapasitas. Kami siap menjadi inkubator mereka secara aktif, bagaimana mereka bisa kita terbentuk satu closed loop ekosistem yang saling mendukung dan saling menjaga. Itu Mas Timothy. Jadi banyak yang siap juga untuk membantu juga itu Pak Dading. Tapi Pak Dading mungkin saya juga teringat apa yang dikatakan dari Pemprov DKI Jakarta bahwa di tengah masa PSBB transisi ini yang diharapkan justru pada saat semua sudah mulai kembali beroperasi, kewaspadaan justru ditingkatkan karena kalau sampai PSBB transisi ini justru terlihat ada kenaikan, maka bisa kembali lagi dilakukan bukan PSBB transisi tapi kembali ke PSBB seperti awal dulu, dan ini tentunya akan banyak sekali UMKM yang lebih tidak kuat lagi untuk menghadapi
kembali berulang, masa harus mengkarantina diri lagi dan tidak beroperasi lagi. Jadi mungkin arahan dari pemerintah, dari Pak Dading untuk UMKM yang sudah mulai bersiap-siap ataupun mencari cara untuk kembali beroperasi. Baik, memang tadi yang seperti saya sampaikan, dunia usaha ini kan tidak tahan lama. Untuk bertahan ya dari pandemi ini ya, saya katakan mungkin 3 bulan. Juni ini sudah sangat kritis, kalau mereka tidak beroperasi lagi akan sulit untuk bertahan, mendapatkan pendapatannya. Ya. Oleh karena itu, saya sih mengimbau kepada para UMKM untuk tetap menerapkan protokol kesehatan supaya nanti tidak terjadi lagi. Ada lagi pandemi besar gitu setelah dilonggarkan PSBB, ada lagi kenaikan yang cukup besar. Oleh karena itu kami mohon, karena ini bukan hanya UMKM ya, kami di pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga masyarakat sebagai konsumen dan yang lainnya juga menerapkan protokol kesehatan, juga di transportasi semua menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap semuanya mohon kerjasama untuk menerapkan protokol kesehatan dan dijaga supaya tadi kesempatan emas ini yang sudah dibuka bisa digunakan UMKM untuk kembali beroperasi. Karena ini sebenarnya banyak juga peluang-peluang baru, tadi sampaikan Pak Pras juga, bukan hanya usaha yang sedang berjalan, tapi banyak peluang usaha yang bisa dimanfaatkan pasca pandemi ini. Seperti itu saya contohkan misalnya jarak jauh, misalnya pelatihan jarak jauh, kemudian pengiriman meningkat gitu, jasa pengiriman, kemudian ruang kerja sekarang sudah mungkin model-model rumah gitu bisa digunakan ruang kerja. Itu terbuka misalnya untuk digunakan sebagai peluang usaha. Jadi bukan hanya yang meneruskan usaha-usaha yang memang sudah dirintis sebelumnya, tetapi bisa membuka peluang usaha dan pemerintah memberikan pendampingan kepada mereka, pelatihan begitu ya, atau informasi mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Tadi untuk bisa mengurangi dampak dari COVID itu dengan mengubah usahanya menjadi ramah terhadap COVID begitu. Terima kasih. Baik. Pak Termati. Baik, saya yakin tidak ada yang ingin melihat angka COVID-19 ini naik lagi dan semoga penurunan bisa berjalan seiring dengan kembali menggeliatnya ekonomi kita, tapi butuh kewaspadaan dan benar-benar disiplin dalam menjalani protokol kesehatan untuk setiap pelaku usaha, baik UMKM, usaha besar maupun dari pihak-pihak lainnya, semua dari seluruh lapisan masyarakat. Pak Ahmad Dading Gunadi, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Bang Frans Meroga Panggabean, pelaku UMKM, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.